Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, umat Islam menghadapi persoalan besar. Siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat? Perbedaan pandangan ini menimbulkan perpecahan antara dua kelompok utama dalam Islam, Sunni dan Syiah. Umat Syiah meyakini bahwa kepemimpinan umat, imamah, harus tetap berada di tangan keturunan Nabi melalui garis Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi. Sedangkan Sunni menganggap pemimpin umat bisa dipilih dari kalangan Quraisy yang layak. Ali bin Abi Thalib akhirnya menjadi khalifah keempat, namun masa kepemimpinannya penuh konflik. Setelah ia terbunuh, putranya, Hasan, menjadi imam Syiah, tetapi menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dari Bani Umayyah demi menghindari perang saudara. Salah satu syarat perjanjian adalah bahwa kekuasaan tidak akan diwariskan oleh Muawiyah kepada anaknya. Namun, setelah Muawiyah wafat pada tahun 680 M, ia melanggar janji itu dengan mengangkat anaknya, Yazid bin Muawiyah, sebagai khalifah. Inilah yang memicu ketegangan besar, karena banyak umat Islam, terutama di Hijaz dan Irak, tidak mengakui legitimasi Yazid. Husain bin Ali dan penolakan terhadap Yazid. Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, adalah sosok yang paling dihormati dan dianggap oleh banyak orang sebagai pemimpin sejati. Ketika Yazid meminta Husain memberikan baiat, sumpah setia, Husain menolak. Bagi Husain, kekuasaan Yazid adalah bentuk kezaliman dan penyimpangan dari ajaran Islam. Setelah penolakan Husain bin Ali terhadap baiat, sumpah setia, kepada Yazid bin Muawiyah, ia memutuskan untuk berangkat dari Madinah menuju Kufah, tempat yang telah menjanjikan dukungan penuh untuknya. Meskipun banyak surat dan utusan yang datang, menyatakan kesediaan mereka untuk mendukungnya, perjalanan Husain menuju Kufah tidak berjalan mulus. Ia dan rombongannya yang terdiri dari keluarga dan sahabat terpaksa menempuh perjalanan panjang di tengah ancaman yang terus meningkat. Pada tanggal 2 Muharram tahun 61 680 M, Husain dan rombongannya tiba di Padang Karbala, sebuah tempat yang kelak akan tercatat dalam sejarah sebagai titik pengorbanan yang paling agung. Di sana, mereka dihentikan oleh pasukan besar yang diutus oleh Yazid. Pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar dan lebih kuat, tetapi Husain tetap teguh pada keyakinannya. Pasukan Yazid mulai mengepung mereka, menghalangi akses ke air, dan menekan mereka dengan berbagai cara. Pada malam 9 Muharram, suasana di kemah Husain dipenuhi dengan doa dan tangisan. Husain dan pengikutnya, meski menghadapi kematian yang semakin dekat, tetap menghadap kepada Allah dengan penuh keyakinan dan harapan. Malam itu, Husain berdiri di hadapan para sahabatnya dan memberikan kesempatan terakhir bagi mereka untuk pergi jika mereka merasa takut menghadapi kematian. Ia tahu bahwa pertempuran sudah dekat, dan meskipun ia berjuang untuk kebenaran, ia tidak ingin darah orang-orang yang setia kepadanya tertumpah tanpa alasan. Namun, dalam momen yang sangat emosional itu, tidak ada seorang pun dari pengikutnya yang meninggalkannya. Mereka semua memilih untuk tetap berdiri di sisi Husain, meski mereka tahu bahwa esok hari adalah hari yang penuh penderitaan. Dengan suara tegar, Husain berkata kepada mereka, "Esok, kita semua akan menghadap Allah. Tetapi ingatlah, tidak ada yang lebih mulia dari berjuang untuk keadilan." Malam itu, mereka berdoa sepanjang malam, berzikir, dan merasakan kedekatan Allah. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan selamat, namun setiap jiwa yang hadir di Karbala tahu bahwa mereka akan menghadapi ujian terberat dalam hidup mereka. Husain sendiri mempersiapkan diri dengan penuh kerendahan hati, menatap wajah para pengikutnya yang begitu teguh dalam kesetiaan.